Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurhaliza dari kelompok 9 bersama rekan saya Alham dan Syahrul. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami pada bab 9 dari buku Filsafat Agama karya Prof. Lesjidi dengan judul Bukti Pengalaman Keindahan. Jadi pada bab ini tuh dia membahas tentang keindahan sebagai salah satu bukti nyata adanya Tuhan, di mana yang nilainya setara dengan bukti pengetahuan dan kebaikan moral. Baik, langsung saja pada slide pertama itu saya akan membahas tentang pengantar, yaitu keindahan dan Tuhan. Di mana kalau kita ingin mengumpulkan argumen-argumen tentang adanya Tuhan, kita harus melihat hal-hal penting dalam kehidupan kita yang punya hubungan dengan bukti itu. Nah, salah satu hal penting yang sering kita abaikan adalah keindahan. Dalam buku ini juga menegaskan bahwa keindahan harus kita pandang sebagai bukti tentang adanya Tuhan, sama pentingnya dengan pengetahuan atau ilmu sains, dan sama pentingnya dengan kebaikan moral. Kenapa? Karena pengalaman jiwa dalam seni itu nyata, tidak kalah nyatanya dari pengalaman dalam ilmu pengetahuan. Bahkan sejarah kesenian itu lebih tua dari sains, dan keindahan bukan hanya milik para seniman saja, semua manusia bisa merasakannya. Kalau kita mau lihat buktinya, kita bisa lihat pada monumen-monumen tertua di dunia yang menunjukkan bahwa manusia zaman purba pun sudah memiliki kepedulian terhadap keindahan. Dan menariknya, ilmu pengetahuan dan keindahan itu tidak bertentangan. Keduanya justru saling memperkuat satu sama lain. Selanjutnya pada slide kedua ada pembahasan mengenai Plato dan hakikat keindahan. Berbicara tentang hakikat keindahan, kita tidak bisa lepas dari pemikiran Plato, di mana dalam bukunya yang terkenal Phaedrus, Plato mengatakan bahwa bentuk atau form keindahan adalah satu-satunya bentuk yang benar-benar ada di dunia ini. Di mana Plato juga menjelaskan bahwa ada momen-momen tertentu di mana logika dan pikiran kita berhenti bekerja. Nah, justru di momen itulah seseorang mulai memandang dan merasakan keindahan. Pengalaman inilah yang coba digambarkan oleh para seniman dan penyair lewat karya-karya mereka. Lalu ada Prof. Whitehead yang menambahkan definisi yang lebih dalam. Menurutnya, keindahan adalah persesuaian antara bermacam-macam pengalaman dalam diri seseorang untuk menghasilkan efek yang maksimum, di mana keindahan juga merupakan hubungan antara unsur-unsur realitas dengan hal-hal yang terlihat di sekitar kita. Jadi intinya, keindahan bukan sekedar sesuatu yang enak dipandang. Keindahan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih fundamental dari itu. Slide selanjutnya itu berbicara tentang peran seniman dalam keindahan. Sekarang kalau bicara soal seniman, kita pasti bertanya-tanya siapa sebenarnya seniman itu dan apa perannya terhadap keindahan. Dalam buku ini memberikan pandangan yang menarik. Seorang seniman bukan orang yang menciptakan keindahan dari nol. Seniman adalah orang yang menemukan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut discover, keindahan yang memang sudah ada di dunia ini, lalu mengungkapkannya lewat karya. Seniman punya perasaan yang sama terhadap alam seperti orang biasa. Bedanya, seniman mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia bisa menangkap keindahan tersembunyi yang ada di balik kenyataan sehari-hari. Dan penting untuk dipahami, kesenian bukan sekedar tiruan alam. Kalau sekedar meniru, hasilnya tidak berbeda dari sebuah foto biasa. Seniman justru mengungkap harmoni yang sudah ada di alam, harmoni yang memang sudah ada di sana sejak awal, tapi tidak semua orang mampu melihatnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, akhir NIM 056. Saya akan melanjutkan presentasi kami, itu slide keempat yang membahas tentang apakah keindahan itu bersifat objektif atau subjektif. Baik, saya akan menjelaskan ada sebuah teori yang selama ini banyak orang yang percaya bahwa keindahan itu bersifat objektif. Artinya, keindahan hanya soal rasa senang masing-masing orang dan setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Kamu bilang ini indah, saya bilang tidak. Sama-sama benar, karena itu hanya perasaan pribadi. Tapi di dalam buku filsafat agama ini, khususnya di bab 9, dan ada juga pertanyaan dari filsuf besar yang kan menolak teori itu. Kan mengatakan ketika seseorang bilang ini indah, ia tidak hanya sedang berbicara soal dirinya sendiri. Ia sedang mengklaim bahwa orang lain pun seharusnya merasakan hal yang sama. Artinya ada standar keindahan yang bisa diakui bersama, bukan sekadar selera pribadi. Coba kita pikir, kalau keindahan benar-benar subjektif, kenapa orang masih bisa berdebat tentang apakah suatu keindahan itu tidak? Kenapa ada orang yang dianggap lebih ahli dalam menilai keindahan dibanding orang lain? Ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang objektif di sana. Bukti lain yang kuat adalah karya-karya seni klasik. Karya-karya seni lama yang sudah berusia ratusan tahun masih dianggap indah. Para ahli kesenian dari berbagai zaman, termasuk ahli kesenian modern sekarang, kalau keindahan itu subjektif dan berubah atau diubah, seharusnya karya lama itu sudah tidak relevan lagi. Tapi nyatanya tidak. Jadi kesimpulan slide ini adalah yang berubah bukan keindahannya, tetapi keindahan sendiri bersifat objektif. Ia ada sebagai sesuatu yang nyata, bukan hanya perasaan. Itulah penjelasan dari saya yang saya sempat sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara saya, yaitu Sahrul, untuk menjelaskan slide. Throw a couple bands in this bitch, yeah. Throw a couple bands in this bitch, yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sahrul, ekor NIM 057 dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan presentasi di slide kelima. Di slide kelima ini adalah bagian paling penting dari seluruh bab ini. Setelah kita tahu bahwa keindahan itu nyata dari objektif, sekarang muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya makna dari pengalaman keindahan itu? Jawaban dalam buku ini, atau di dalam buku yang dijelaskan oleh pemateri yang dulu, sangat penting dan tegas. Perasaan keindahan mengandung pengakuan bahwa ada seniman yang maha tinggi, yaitu Tuhan alam. Yang indah ini bukan muncul begitu saja. Ia menunjukkan adanya penciptaan yang memiliki keindahan yang terbatas, dan yang menciptakan alam ini dengan tujuan serta maksud tertentu. Buku ini juga memberikan ilustrasi yang sangat bagus untuk kita semua, untuk membantu kita memahami ini. Bayangkan seorang datang ke sebuah pameran lukisan, berdiri di depan sebuah lukisan, tapi bingung. Ia tidak tahu apa yang indah dari lukisan itu. Kemudian datang seorang yang menjelaskan keindahan lukisan tersebut, dan tiba-tiba orang pertama tadi berkata, "Oh iya, sekarang saya tahu." Di momen itulah kesenangan estetika yang sejati dimulai ketika ada
ketika ada pemahaman, pemahaman kesadaran, begitu pula datang keindahan ketika kita sadar bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan, barulah keindahan alam itu benar-benar nyata bagi kita semua dan benar-benar bermakna untuk kita. Ada satu tokoh yang saya petik menurut daripada Imam Al-Ghazali. Di situ dia membahas terkait nilai estetika daripada keindahan itu sendiri. Ada dua faktor yang membahas di situ terkait daripada visual dan metafisika atau estetika. Nah, di situ Imam Al-Ghazali bukan hanya mematok daripada nilai fisiknya saja, tapi dia mematok daripada sebab akibat munculnya estetika itu sendiri. Itu daripada keindahan yang diberikan oleh Maha Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kalau alam ini hasil buatan zat yang tidak terbatas atau infinite, maka keindahan ini ada artinya bagi perkataan lain. Kalau Tuhan ada, maka pengalaman keindahan alam adalah suatu hal yang harus kita rasakan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari materi kami yang berjudul Bukti Pengalaman Keindahan. Yang pertama itu, keindahan adalah bukti nyata tentang adanya Tuhan, sama pentingnya dengan pengetahuan dan kebaikan moral. Kedua, seniman bukan menciptakan keindahan, melainkan menemukan keindahan yang sudah ada dan mengungkapkannya lewat karya. Ketiga, keindahan bersifat objektif, bukan sekedar perasaan subjektif pribadi. Dan keempat, pengalaman keindahan alam memiliki makna metafisik yang menunjuk langsung kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan.